Oke, sekarang rancangan acak kelompok dengan data hilang ya, atau missing data. Tadi kita udah tahu bahwa kalau rancangan acak kelompok itu butuh analisis ketika analisisnya dilakukan ketika datanya simetris. Jadi ketika ada data yang hilang, maka dia harus diestimasi dulu ya, atau missing data maka harus diestimasi dulu ya. Kalau RAL kan bisa pakai RAL dengan ulangan berbeda, tapi kalau RAK nggak bisa karena keseimbangannya jadi berubah. Kan kalau di RAL ulangan doang kan, ulangan tidak memiliki pengaruh yang besar. Jadi kalau di sini masalahnya yang hilang itu akan mempengaruhi kelompoknya, sehingga akan jadi unbalance, keseimbangannya jadi hilang. Maka perlu dilakukan pendugaan data hilang atau estimasi missing data. Nah, data hilang tuh ada yang kalau hilang satu, ada kalau hilang lebih dari satu. Sekarang kita lihat kalau yang hilang satu dulu ya. Jadi kalau hilang satu, cara mengestimasinya adalah untuk estimasi data ke Y yang hilang itu adalah A dikali A besar, B kali B besar kurangi G dibagi ini ya. Nah, A ini adalah berapa banyak level perlakuan, B kecil ini adalah berapa banyak level blok, A ini adalah berapa total, A besar tuh total perlakuan D yang mengandung data hilang, ini total blok yang mengandung data hilang, ini Y dot total keseluruhan ya. Nah, selanjutnya kalau udah diestimasi nanti bisa dilakukan ANOVA kayak biasa, cuman kayak tadi kalau tadi DB totalnya itu kan T kali R-1, jadi misalnya 4 perlakuan 3 blok berarti 4 kali 3 12, maka DB totalnya kan 12 kurangin 1 jadi 11 kan ya. Nah, kalau di sini karena ada missing data 1 maka dikurangin 1 lagi, jadi dia 10 DB totalnya. Karena DB total berkurang maka DB galat juga akan berkurang gitu. Jadi harus dikurangin 1 kalau data hilangnya 1, kalau data hilangnya 2 berarti kurangin 2 dan seterusnya gitu. Makanya kalau data hilang banyak makin gak bagus modelnya karena DB-nya akan makin berkurang gitu. Jadi sebaiknya kalau hilangnya udah makin banyak, sebaiknya dihindarin. Sebaiknya lakukan aja penelitian ulang. Tapi kalau penelitiannya udah mahal, terus ada data yang hilang cuma sebiji, nggak mungkin kita ngulang kan. Jadi ya udah kita estimasi gitu. Nah, kan kalau kita estimasi pasti ada bias ya. Bias antara berapa sih aslinya kita punya JK perlakuan itu biasnya berapa besar. Maka biasanya itu adalah B dikurang, ini rumusnya, dimana B itu adalah total pengamatan dalam kelompok yang mengandung data hilang. Terus habis itu Y-nya itu adalah nilai penduga data hilang, dan ini banyak perlakuan tadi ya. Ini adalah Y topi sebenarnya, nilai penduganya. Nah, contohnya ini adalah data nih. Datanya kan hilang satu nih di bagian perlakuan kedua, blok ketiga. Bisa jadi ini datanya hilang atau dia tiba-tiba gimana gitu, setelah didapetin di hari itu gitu. Maka kalian punya lihat dulu A kecilnya berapa, perlakuannya ada 4, B kecilnya berapa, bloknya ada 5. A besarnya adalah total perlakuan ini B yang mengandung data hilang. Yang mengandung data hilang kan B ya. Total B berapa? 66. Jadi ini adalah A besar, total blok 2 itu 14, sorry. Ini adalah B besar. Nah, ini adalah G-nya, total saat mengandung data hilang. Ya, jadi nanti 4 kali 66 ditambah 2 kali 14 dikurangi 180. 4 kali 66 5 kali 14 kurangi 186. Ini 4 kurangi 1, 5 kurangi 1. Oh sorry, saya pakai pointer. Ya, sehingga hasilnya adalah 12,33. Jadi data yang tadi hilang itu kita estimasi dengan 12,33. Sekarang udah ada data full kan. Nah, kalau udah data full gini berarti tinggal di ANOVA yang kayak biasa. JK total cari, JK perlakuan cari, JK blok cari, berarti tinggal JK. Ini nanti cara ngitungnya dilihat satu-satu ya. Pastikan kalian bisa menghitungnya. Kelihatan sepele, tapi kalau kalau diabaikan atau diremehkan malah jadi menjerumuskan. Terus JK galat kan tinggal total kurangin perlakuan kurangin blok. KT perlakuan berarti tadi 4 perlakuan kurangin 1, bloknya 5 perlakuan kurangin 1. Nah, galatnya berarti A-1, B-1 kurangin 1 karena ada data hilang 1 gitu. Nah, di sini kan tadi harusnya 4 kali 5 itu kan 20 ya. 20 totalnya DB-nya harusnya 20 kurangi 1 kan 19. Karena ada data hilang 1 jadi ini jadi 18. Ini kurangin 1. Jadi yang ini tetap, yang dikurangin 1 hanya galat sama total kalau hilang 1. Kalau hilang 2 berarti ini tinggal kurangin 2.
dan seterusnya. Ambil kesimpulan, berarti ada 2 kesimpulan ya. Ada kesimpulan untuk perlakuan, ada kesimpulan untuk blok. Hipotesisnya lupa saya tulis, ada di yang awal tadi saya anggap itu. Jangan lupa kalau nulis hipotesis harusnya setelah soalnya ada, terus mau ngapain itu hipotesis dulu yang pertama, karena hipotesis itu dugaan awal dan dia harus ditaruh di awal. Jangan taruh di belakang saat mau narik kesimpulannya, beberapa orang saat ngumpulin tugas gitu. Nah, ya ini kesimpulannya ternyata tolak. Jadi kalau tolak jadi sebenarnya ada perbedaan. Jadi antara alat 1 sampai alat keempat itu ada beda. Terus bloknya antara blok 1 sampai blok ke-5 itu ada beda. Jadi bloknya berpengaruh. Nah, sekarang gimana kalau data hilangnya lebih dari 1? Kalau data hilang lebih dari 1 berarti 2 kali estimasi kan. Nah, estimasi yang pertama caranya adalah duga dulu yang pertama, caranya adalah rata-rata di blok yang hilang ditambah rata-rata di perlakuan yang hilang dibagi 2. Jadi ini rata-rata. Kalau tadi A besar sama B besar itu total ya. Kalau ini rata-rata. Nah, setelah ini dapat, berarti kan data hilangnya ada 2 yang hilang. Diestimasi 1 pakai ini. Berarti hanya tinggal 1 yang hilang kan? Nah, 1 yang hilang itu estimasinya kayak cara yang tadi. Gitu. Nah, kalau kayak gini kan ada 2 data hilang, maka kita akan lakukan iterasi sampai dia konvergen gitu. Setelah itu, kalau udah iterasi sampai konvergen, ANOVA-nya kayak biasa, cuman dikurangin masing-masing 1 untuk yang hilang. Kalau hilang 2 berarti kurangin 2 dan seterusnya untuk DB-nya, DB galat dan DB total otomatis. Nah, ini misalnya ada contoh hilangnya A sama B ya, A sama B. Maka yang kalian lakukan pertama kan nyari total blok, nyari total blok, total perlakuan. Ini ya total keseluruhan saat masih ada data hilang ya, 178. Nah, tadi kan kalau ada 2 hilang berarti kita harus butuh cari Y barnya rata-rata. Nah, sekarang kita estimasi dulu mana-mana yang duluan nih boleh. Kalau di contoh ini yang diestimasi duluan adalah B. Jadi B. Jadi cara estimasi B ini adalah rata-rata 47 dibagi sama rata-ratanya. Berarti jadilah 47 dibagi 5 banyak blok berarti 11,75. Ini 16 dibagi 4 jadi 5,33. Nah, jadi 5,33 tambahin 11,75 dibagi 2 jadilah 8,5. Nah, inilah nilai B-nya. Jadi B-nya 8,5 gitu. Ini adalah untuk awalnya. Nah, sekarang berarti ini kita belum punya kan ya. Nah, untuk estimasi ini gimana caranya? Kayak cara yang missing value hilang 1, data hilang 1. Jadi iterasi pertama kan tadi udah 8,5 ya. Sekarang kita masuk ke iterasi pertama. Jadi A yang pertama sama B yang pertama. B yang tadi di awal tuh hanya B awal, B0. Jadi nggak dipakai, nggak masuk dalam iterasi. Jadi A yang pertama itu 4 kali 66. Nah, kita lihat. Kan tadi awalnya di sini 178 ya. Sekarang jadi 186,5 karena udah nambah 8,5. Oke. Jadi di sini 178-nya harus ditambahin 8,5 karena udah nambah datanya. Ya. Nah, di sini berarti A-nya kan ada 4 kali 16,5 ditambah 2 kali total 4 dikaliin 66 ditambah 2 kaliin 14. Jadi 4 kali 66 ditambah 5 kali 14 dikurangin total yang tadi tambahin 8,5. Dapatlah 12,3 kan. Nah, udah dapat 12,3 ini dimasukinlah 12,3 ke A. Ini dianggap nggak ada lagi, ngerti nggak? Jadi ini nggak ada. Ini jadi B. Nah, B yang nggak ada ini kita estimasi ulang gitu. Itu iterasinya. Jadi B-nya kan aslinya 178, nggak jadi tambahin 8,5, tapi tambahinnya sama 12,3 hasil yang ini tadi. Ya. Jadi waktu nyari B itu adalah 4 dikaliin sama berapa tadi nih sebelum ada 8,5-nya. 4 dikali 47 ditambahin 5 dikali 16. Jadi B-nya adalah 4 kali 47, 5 kali 16 dikurangin 178 gitu. Dan seterusnya gitu ngulang sampai konvergen. Ya. Ini iterasi kedua 12,5 sampai 6,5.
iterasi ketiga 12,5 sama 6,5. Nah ini udah sama kan ya, jadi errornya udah 0, dianggap kita konvergen. Sebenarnya sampai berapa sih konvergen? Kalau dia nggak deket-deket juga ya berarti sekuat-kuatnya aja karena kita hitung manual gitu. Tapi kalau pakai software kan kita bisa lakukan alfanya sekecil mungkin, tapi kalau untuk mata kuliah ini sampai sekuat-kuatnya, jadi sampai setidaknya udah mulai menipis, jadi makin banyak makin bagus kan, makin deket. Kecuali udah sama bener banget kayak gini, jadi udah stop aja. Nah kalau udah dapet ini yang terakhir 12,5 sama 6,5, lakukan ANOVA kayak biasa, cuman di sini dB-nya dikurangin 2 karena yang hilang ada 2 gitu, dan seterusnya sama-sama tolak. Oke. Nah